Kenapa lo pilih lagu itu untuk lo cover? Gue pilih lagu ini karena lagunya itu mewakili dari apa yang pernah gue alamin dan pernah mantan gue alamin dan orang banyak di luar sana yang ngalamin. Terus kamu udah denger lagunya? Dah. Menurut kamu gimana? Bagus. Bagusnya kenapa? Bagus pokoknya sedih. Berarti lo pernah cheating? Pernah. Kan setiap manusia pernah melakukan kesalahan, ya kan? Kenapa sampai lo kepikiran buat cheating sama mantan yang lo sayangi? Apa ya? Godaan kali ya? Emang paling fatal ngapain? Selingkuh. Godaan. Karena lo bosen atau lo emang orangnya apa ya, nggak bisa setia? Mungkin pada saat itu gue pernah ngalamin bosan. Terus gue ngerasa, oh ini kok mantan gue kayak gini ya. Gue ngerasain di orang lain ada sesuatu yang lebih daripada mantan gue. Terus kamu pas selingkuh, apa yang kamu rasain? Sakit. Pasti ya. Pas lo selingkuh, lo sebenarnya udah sesayang itu belum sih sama Anet? Udah sayang. Udah sayang, terus ada godaan, ada peluang, tapi ya memang sih kesalahan yang pertama kali itu emang dari gue sih. Gue coba-coba sih. Coba-coba untuk ngelakuin hal baru. Dia orang pertama yang buat aku jatuh cinta sama orang pertama yang buat aku sakit hati. Iya enak, tapi ternyata baru tahu setelah itu ya itu salah gitu loh. Gue udah nyakitin orang yang gue sayang. Terus kamu selama pacaran sama Randy, emang kamu gak pernah buat salah sama dia? Pernah. Pernah. Aku ngebales. Wah, dia balas gue ya? Oh iya. Ya Apa yang lo rasain? sakit, pasti sakit. Jahat kan? Ngebales. Tapi itu adalah kesalahan aku. Kan setiap orang punya kesalahan. Yang penting nggak diulangin lagi, ya nggak? Lo ngerasa itu karma gak sih? Gue orang yang sangat percaya dengan karma. Apapun yang gue lakuin hari ini pasti ada balasannya nanti. Nah, dan gue pada saat gue gue akhirnya gue pertama dulu ninggalin dia, cheating sama orang lain. Tapi sampai sekarang akhirnya sampai pada saat akhir hubungan gue sama Anet, gue ini tinggal. Tapi awalnya aja yang gue galau dan sedih. Tapi pada akhirnya gue menyadari bahwa oh ini adalah Tuhan ngasih gue kejadian ini untuk menebus dosa-dosa gue yang lalu. Ya itu karma gue. Is it worth it? No. Is it worth it pas lo selingkuh? No. Gak dong. Nggak ada selingkuh yang worth it. Kalau hal-hal yang sweet sama Randy, kamu masih ingat? Salah satu yang paling sweet apa pas kamu sama Randy? Pokoknya Randy adalah laki-laki tersweet yang pernah aku temuin. Boleh nangis gak sih? Ya. Ya udah, berarti dulu udah lama ya sama Anet ya? Lama. Gue sama Anet itu dibanding sama mantan-mantan gue yang lain. Memang ada satu mantan gue yang lebih lama dari Anet. Cuman keseharian gue atau intensitas ketemunya itu lebih dalam, lebih deep sama Anet. Lebih sering sama Anet. Jadi banyak banget pada saat gue kehilangan Anet itu bener-bener hancur. Kenapa? Karena banyak banget hal yang banyak banget hal yang tiba-tiba hilang gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan gue yang tiba-tiba hilang. Berarti emang kamu sesayang itu sama dia sebenarnya? Iya lepas, bener-bener kayak ya udah gue bener-bener pada saat itu bingung harus ngapain. Nggak bisa mikir, nggak bisa ngelakuin apapun yang padahal di waktu yang sama banyak cita-cita, banyak kerjaan yang harus gue kejar. Itu sebenarnya bener-bener hilang. Apa harapan kamu buat Randy? Setelah kalian sekarang kan udah nggak sama-sama. Semoga
semua yang baik-baik datang ke dia. Dia menemukan yang lebih dari kamu atau mencintai orang itu lebih daripada kamu? Aku nggak butuh dia dapetin yang lebih dari aku karena setiap orang kan beda-beda kapasitasnya. Maksudnya kayak aku ada baiknya, ada buruknya, dan mungkin ceweknya nanti akan ketemu sama dia pasti ada yang baiknya, ada yang buruknya. Jadi kayak yang bisa bikin dia nyaman aja sama sayang sama dia. Apa sih momen paling bahagia lu menurut lu sama Anet? Semua momen bahagia sih. Terutama waktu dia jadi mualaf. Kayak Berarti ya udah nggak apa-apa. Aduh, ada bawang di sini. Kamu berharap kamu punya special place in his heart? Ya, Segitunya. karena aku juga ya begitu. Karena Randy Orang pertama, pacar pertama, orang pertama yang ngasih tahu soal sakit hati, jatuh cinta, semuanya dia yang pertama. Jadi kayak sekarang lu percaya kan berarti setelah kalian udah selesai berarti kalian masih bisa berhubungan sebagai Sebenarnya sama siapapun gue pasti berusaha untuk jadi baik. Nggak pernah nganggap mantan atau siapapun musuh gue. Apalagi Anet kan, yang keluarganya dia sendiri, dulu oma opanya dia yang udah sedekat itu sama gue. Jadi apapun yang dia lakukan, apapun dia punya pacar baru atau nikah sama siapapun, ya itu merupakan kebahagiaan gue. Dan yang harus gue sampai sekarang janji gue sama dia, mau dia ngapain, mau dia sama siapapun, gue harus tetap jagain dia. ya kita tetap jadi teman baik. Justru tuh sekarang aku lagi kalau misalnya dia dekat sama orang atau misalnya dia punya orang baru, kalau aku tahu orangnya baik, aku bahagia. jadi dia tetap selalu punya special place di Pasti. hati lo. Dia punya tempat yang spesial di hati gue. Nggak masalah nih dia deket teman dengan siapapun. Nggak apa-apa. Tapi ya beberapa kali dia deket sama siapa, gue selalu ngingetin aja sih. Itu hak dia kan mau deket sama siapa aja. Tapi gue selalu ingetin dia orang yang tepat atau enggak. Karena pada dasarnya setiap manusia itu untuk pada saat awal deketin orang, deketin cewek atau deketin kita, itu semuanya acting. Nggak ada orang yang baik di awal, bohong. Gitu loh. Oke pemirsa, kita baru habis makan, jalan-jalan di Amsterdam. sekarang mau ke Paris Pulang ke dulu. Indonesia. Hai, yang Kemarin kau katakan hanya aku saja yang bisa mengisi hatimu, tapi ternyata kamu hianati aku tanpa tahu. Aku selalu pasti berdoa untukmu, berjuang untukmu, sampai tak ada kata kecewa, hanya ada kita. Kemarin kau katakan hanya aku saja yang bisa mengisi hatimu. Ku berdoa untukmu,
sampai ku tak peduli sakit yang kau beri untukku. Ku yakin kau kan kembali. Aku berdoa untukmu, berjuang untukmu, sampai tak ada kata kecewa, hanya ada kita. Ku masih di sini tetap menunggumu, walau ku tahu kau sudah mahir. Api dengan yang lain, sakit memang terasa, tapi cintaku ini terlalu besar, sampai ku tak peduli sakit yang kau beri untukku. Ku yakin kau kan kembali. Ku yakin kau kan kembali. Ku yakin kau kan kembali. Oke ya, sekalian berdua ya sekarang di sini ya. Tiba-tiba hujan loh, gua nggak tahu. Oh iya, sedih. Semesta aja sedih loh lihat kita. Iya gitu. Jadi kalian tuh sebenarnya masih sedih apa nggak sih? Enggak dong. Udah. Masa sedihnya udah dilewatin ya? Udah lewat. Masing-masing udah move on. Udah. Udah. Udah kan? Udah. Udah move on? Udah. Kamu udah move on dari aku? Ya kamu? Udahnya kenapa ragu? Gak apa-apa, udah aja. Oke. Kan udah punya kehidupan yang baru. Hidup lagi. Iya, tadinya Emang mati iya? hatinya. Iya kan? Ini gue mau nanya, kalian tuh sebenarnya berapa tahun sih bersama? Hampir 4 tahun. 4 tahun lah ya. 5 tahun sama deket. Oh iya, total 5 tahun lah. Bersama atau pacarannya? Ya bersama lah, 5 tahun lah. 6 tahun lah, kan ini bersama. Oh iya iya. Oh ini termasuk. Juga masih bersama. Setelah putus kan tetap bersama. Oh, iya. Jadi kenalan 6 tahun. Berarti nggak ada masalah sama pacar masing-masing kalau kalian tetap masih ketemu? Enggak, pacar aku enggak. Enggak sih, pacar dia teman gue juga. Pacar dia teman gue dan udah baik-baikan lah ya. Nggak ada masalah, aman. Jadi lo fair itu orangnya ya? Iya dong, harus fair. Kalau dia udah punya yang baru, ya gue harus menghargai itu. Kalau dia punya baru, aku juga. Iya. Gimana cara kalian ngasih pengertian ke pacar masing-masing bahwa kalian ini pasti punya special place buat satu sama lain? Gimana kalau kamu? Kalau aku ya, Jujur aja ya. oh jujur. Ya tergantung orangnya, kalau misalnya dia nggak bisa terima berarti dia juga belum cukup dewasa dong. Karena pasti di hidupnya dia juga dia pasti punya special place, a special person di hatinya selain aku gitu. Jadi kayak kalau dia bisa terima, aku juga bisa terima gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa terima berarti dia bukan orang yang tepat buat aku. Tapi ya, syukurnya kan dia bisa terima ya. Dia nggak marah kan kalau aku ketemu sama kamu gini? Sorry ya bro, kan kita nggak ada apa-apa. Kita temenan di sini. Oh, lu kan sekarang lagi jomblo? Iya. Dulu juga Reni kalau punya pacar ya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak
apa-apa ya. Karena Ya. pacarnya juga dewasa. Dan memang ada pasti setiap orang itu Cuma tinggal cemburunya. gimana kitanya ya menghargai. Iya, dan ada yang perlu, misalkan kita nggak perlu ketemu setiap hari dong, Iya. dan nggak perlu chattingan juga dong, ngapain gitu loh. Memang pada saat emang ada satu kebutuhan yang mengharuskan kita berkomunikasi, ya komunikasi, dan kita kasih pengertian sama pacar kita. Tapi kalau dipaksakan untuk ketemu ya berarti kan ada something Iya. yang lain kan di antara kitanya gitu loh. Dan itu yang kalian hindari sebenarnya. Itu yang dihindari, saling menjaga perasaan pacar masing-masing, bener kan? Bener. Tapi beneran berarti ya, ini pure friendship ya. Itu yang kadang orang masih abu-abu. Apakah pure friendship ataukah emang saling ternyata masih menyimpan rasa yang lebih? Gini, kalau gue bilang, kalau rasa itu, kalau memang namanya pernah sayang, itu memang pasti nggak akan pernah mati ya. Tapi porsinya seperti apa dulu. Kalau memang udah selesai, kita yang ngatur semuanya. Walaupun gue punya pacar, mungkin gue punya mantan dulu, gue pernah sesayang itu, dia tetap ada di hati gue pasti. Tapi porsinya dia seperti apa, itu yang gue mengatur itu. Jadi lo setuju bahwa cinta itu tak harus memiliki? Kayak kita sekarang. Sayang berubah dari sayang ke pasangan menjadi sayang, Sayang ke menjadi teman, ke ke kakak. adik. Iya nggak bang? Iya betul. Bisa aja kan, gue tetap bisa jagain dia sebagai adik gue. Terus berarti apa pesan yang kalian pengen ucapin ke satu sama lain? Ke dia. Atau mungkin mau minta maaf dulu kayak dari yang kemarin-kemarin? Kamu dulu ya. Apa sweet kita? Iya, yang pasti Gak apa-apa, minta. terusin aja. Yang penting kan ini juga kalian jadi bisa saling lega aja di sini. Betul. Ya. Akhirnya kita dipertemukan di sini untuk saling minta maaf ya, karena selama ini kan Udah kok, dia udah minta maaf. Yang pasti kita sudah saling minta maaf. Gue minta maaf karena kesalahan gue dulu pernah mencoba untuk selingkuh, coba untuk bermain-main sama orang lain. Gue minta maaf sama dia. dan aku juga udah minta maaf, aku udah pernah bales dia. Aku udah pernah coba-coba selingkuh juga. Walaupun Dan aku udah pernah ninggalin dia dan gak balik lagi. ya itu sih bukan dia ngebales sih sebenarnya. Tapi yang gue yakinin itu dari siapapun orang yang bijak itu selalu dia bilang dia digunakan sebagai alat dari Tuhan untuk membalas gue dari atas dosa-dosa gue. Jadi bukan dia yang bermaksud untuk membalas. Nah, Kayak aku adalah karmamu di masa lalu gitu ya. bisa jadi, Ya kan? bisa jadi, betul. Jadi nggak ada yang perlu Mungkin disesalin. dulu kamu pernah ngelakuin kesalahan bukan sama aku, sama masa lalumu. Akhirnya dibalas sekarang. Tapi yang pasti kita sekarang temenan baik dan kita kayak gini. Gue sengaja memilih lagu ini, gue cover terus karena ini pernah gue alamin dari isi lagunya dan gue sengaja mau mengundang dia dan mewawancarai dia langsung. Gue ketemu sama dia langsung sebagai contoh untuk orang-orang di luar sana Ya. yang pernah mengkhianati pasangannya, baik gue yang pernah juga duluan mengkhianati dia dan dia juga pernah ngelakuin yang sama. Tapi setelah itu terjadi, ya udah, jangan pernah ada masalah di antara kalian di luar sana. Anggaplah itu sebagai pelajaran dan anggap itu sebagai suatu alat Tuhan buat mengingatkan kalian bahwa yang kalian lakukan itu salah. Jadi mantan itu nggak perlu harus jadi musuh ya? Mantan itu bukan musuh. Yang kayak ada di konten gue ya. Iya. Iya kan? Jadi dari mantan ternyata Bisa jadi teman. Teman baik. Kan kita memulainya dengan Baik. baik. Masa selesainya Selesainya juga harus baik-baik. harus baik-baik. Begitulah kira-kira. Oke, semoga menginspirasi ya buat pasangan mantan di luar sana. Iya, bener. Buat pasangan mantan di luar sana, semoga ya kayak kita lah ya. Baik-baik aja. Baik-baik aja karena kan kita Orang lah ya kalau berantem-berantem. ngapain berantem, kita kan ya udah kayak saudara, keluarganya udah deket, semuanya udah deket, ngapain berantem. Kalau dia ada butuh sesuatu yang bisa gue bantu, gue pasti bantu. Gitu juga sebaliknya, gue butuh apa, Kan minta jadi tolong. abang, jadi adik, jadi keluarga. Dan tetap harus dikasih pengertian ke pacar barunya dan gue juga ke pasangan barunya. Dan bukan sama dia aja, sama mantan gue yang dulu pun, misalnya gue punya pasangan baru, gue pasti kasih pengertian. Kita semuanya saudara loh.
Kita saling membutuhkan sama manusia. Bahkan saat aku pacaran pertama kali sama kamu, dia tetap temenan sama mantan-mantannya. Dan Oh aku iya, dia kayak- nemenin malah. Malah aku temenan. Gue ketemu mantan gue, dia nemenin gue. Dan seusia dia waktu itu, dia udah cukup dewasa lah ya. Berarti kalian emang berhubungannya memang udah dalam tingkat dewasa lah ya, Mas. Berusaha untuk itu. Karena gimana pun kan juga dulu mantannya dia itu ya pernah ada di hidupnya dia, dan aku tuh kayak orang baru saat itu. Masa aku kayak orang baru terus ngusir yang lama gitu, nggak mungkin. Gitu Tinggal di mana dianya memporsikan masing-masing dan menghargai dulu. Begitulah kira-kira. Ini harapan gue deh buat dia. Iya, harapan lu. Semoga kamu dapat pasangan, dapat. Udah kan? Udah. Oh iya, maksudnya pasangan yang bener-bener sampai akhir hayat lah. Sampai nikah, Amin. sampai punya keluarga, ya kan? Amin. Kalau memang jodohnya, ya alhamdulillah. Amin. Oke. Amin. Semoga Randy bahagia aja dulu ya. Emang sekarang nggak bahagia? Semoga Randy bahagia lagi, nggak stres-stres. Dan semoga Randy bisa mendapatkan orang yang baik, yang sayang sama dia. Karena kalau Randy kalau udah sayang udah tulus. Sayangnya tulus ke orang. Sama lah dia juga. Ku masih di